Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Seberapa kita yang hadir pada malam hari ini di dalam malam doa puasa di gereja ini, mari kita mau malam ini menyembah Tuhan, memuji Dia. Kita mau bawa hati kita untuk lebih dalam lagi, untuk menyembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini, malam ini kami boleh bersatu bersama-sama di rumah-Mu ini. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, karena kami percaya kepada Engkau dan kami sangat mengasihi Engkau. Bukalah setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami, membuka, memenuhi setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Beracaralah pada malam ini Bapa kepada kami semua, sehingga setiap kami boleh dipuaskan oleh Roh Kudus-Mu. Setiap kami boleh dipuaskan oleh kuasa-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kepada Dia, berserulah kepada Yesus, berserulah kepada Bapa kita di surga. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, melihat setiap hati, Engkau melihat setiap kami Tuhan malam-malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami haus akan hadirat-Mu, kami haus akan Roh Kudus-Mu Tuhan, mengalirlah kepada kami. setiap kami pada malam hari ini ya Tuhan. Haleluya Bapa.
Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, yes Lord, haleluya Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu malam hari ini ya Bapa. Bagi setiap kami ya Tuhan. Sekarang curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa. Ku rasakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
dalam hati katakan hadirat-Mu. Jemaat menyanyikan semua pujian. Ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu, haleluya Tuhan, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. saat aku menyembah Kau, saat aku menyembah-Mu Tuhan, haleluya, menyembah Kau Tuhan. berikan kemuliaan bagi Dia, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang kami muliakan, sembah Dia. Kami menyembah Kau pada malam hari ini Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Merebuslah setiap kami Roh Kudus buat setiap kami pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Kuasa Allah begitu besar dalam hidup kita. Kuasa Allah ada dalam saudara dan saya pada malam hari ini. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi kita. Dia bekerja sampai dimanapun Anda berada, saudara berada dan saya berada pada saat ini. Haleluya Yesus. Kami ada pada malam hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada pada malam hari ini karena Engkau baik Tuhan buat kami. Kami ada pada malam hari ini karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mencintai Engkau ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau melekat kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Sembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong, Tuhan pasti akan tolong kita semua. Kalaulah Haleluya. ditolong, saya juga Haleluya Tuhan.
Kuasa Allah. Haleluya Tuhan. Kalaulah saya juga tangannya terbuka tak tersembunyi kuasa tangannya terbuka, tangannya terbuka haleluya, tak tersembunyi kuasa tak tersembunyi kuasa. sekali lagi katakan tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa oh, haleluya Tuhan, haleluya. Hadirlah di sini ya Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Katakan aku berserah. Aku berserah. Haleluya Yesus. Aku berserah. Pada Yesus Juru selamat, aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Haleluya Yesus. Siapkan hatimu pada malam hari ini. Jika kita sudah memuji namanya, membesarkan dia, meninggikan dia, biarlah ya Tuhan, segala pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berkaryalah Tuhan pada setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya, apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini ya Tuhan. Satu hal kami tetap percaya, kalau Allah tetap bersama kami. Berfirmanlah Tuhan buat kami pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. 'Ku 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 ragukan. 'Ku
Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah pada saat malam hari ini Engkau berfirman Tuhan. Kiara rabaya sakata. Kinala rabaya sakata kala rabaya sakata. Sungguh terpuji Tuhan. Urapi setiap umat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Dan kami percaya kami diperkuat kembali Tuhan di hari kedua ini. Di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau singkapkan malam hari ini kebenaran firman-Mu. Kami siapkan mendengar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Baik? Haleluya. Saudara yang terkasih, ini hari kedua kita masuk dalam doa, ya, dalam puasa kita, ya, yang berbicara tentang the power, ya, of prayer and fasting. Jadi kekuatan di dalam doa dan puasa. Saudara yang terkasih, malam hari ini sesuai dengan kemarin yang kita beritakan kebenaran firman, yang di dalam 2 Tawarik 7, ya kemarin kita sudah bahas di dalam ayat 14, sekarang kita bahas ayat yang 15 dan 16. Saudara, apa yang kita lihat di dalam 2 Tawarik 7 ayat 15 ini, ya ada sesuatu yang Tuhan mau berbicara kepada setiap gereja Tuhan. Ya, saudara lihat. Tolong dibacakan 2 Tawarik 7 ayat 15. 2 Tawarik 7 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Haleluya. Dia bilang apa? Sekarang. Mata Tuhan dan hati Tuhan menghampiri tempat ini. Ayat ini memang berbicara tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya dan ada suatu tugas khusus membangun bait suci. Ya. Tetapi kita sedang berbicara bait suci itu adalah Anda dan saya hari ini. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan Tuhan memperhatikan setiap doa. Di dalam terjemahan lain, bahasa Indonesia sehari-hari, siap mendengar semua doa-doa. Jadi inilah kekuatan, the power of the prayer and the fasting. Saudara tahu, setiap doa-doa yang dinaikkan ketika kita menyalipkan atau menyangkal diri kita, kedagingan kita, merendahkan diri kita, kita masuk dalam hadirat. Saya percaya, kalau Mephiboset tidak berdoa, itu Mephiboset ya, jangan ngikutin ya. Kalau Mephiboset itu dipanggil kasih kemurahan, sama seperti di sebelah kanan Yesus ya, sebelah kiri atau sebelah kanan? Saudara ini supaya belajar baca Alkitab terus, supaya ingat. Ya, jadi di sebelah Yesus itu belum sempat berdoa, belum sempat, itu namanya kemurahan Tuhan. Sama seperti Mephiboset. Tetapi untuk saudara dan saya, itu berbeda lagi kasusnya. Maka kita perlu namanya berjuang. Ketika saudara menaikkan sebuah doa, maka dikatakan sekarang ini. Ya. Ketika dikatakan mata Tuhan terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada ya doa dari tempat ini. Saudara lihat dalam bahasa Ibraninya itu kausap. Kenapa saya harus mengembalikan kepada bahasa asli? Bukan berarti sok Ibrani-Ibranian, sok Yunani-Yunanian. Supaya kita memahami apa maksud ayat ini. Bagus sekali
kata kasab ini. Ya, kata memperhatikan ini. Dikatakan diperhatikannya sungguh-sungguh. Terjemahan bahasa Inggrisnya incline of ears. Jadi dia memiringkan telinganya. Waduh. Saudara, kalau dia sudah dengar doa saudara, tidak mungkin dia abaikan. Halo. Incline of ear. Jadi luar biasa perhatian Tuhan. Artinya dia memperhatikan kita sungguh-sungguh. Setiap orang yang berdoa bukan sekedar perhatian matanya, tetapi hatinya. Waduh, hati Tuhan senang dengan aroma wangi-wangian. Ya, hati Tuhan senang dengan aroma. Maka kalau dalam kitab Bilangan, di situ ada mur, tebu, ada cendana, terus ada kayu teja. Nanti suatu kelak saya akan kupas kembali itu. Jadi harum-haruman yang diracik, ya, diperintahkan, ya, kepada Harun, diperintahkan supaya membuat wangi-wangian ini. Kenapa? Karena wangi-wangian ini adalah wangi-wangian yang disukai oleh Allah. Bapa itu suka. Mur itu berbicara. Bagaimana mur itu sebuah getah. Getah itu yang dikerat. Ya, ketika dikerat itu mengeluarkan getah, ibaratnya tangisan air mata. Ketika dilukai, dia keluar getah. Dan ketika getah itu sudah keluar dari pohon mur ini, ya, mesti dihancurkan, baru dia muncul wangi-wangiannya. Saudara, proses yang membuat saudara menjadi harum di hadapan Tuhan. Maka ketika saudara betul-betul dihancurkan daging saudara, dihancurkan keinginan, kemauan, ya, di dalam selama 1 bulan ini, aroma itu seperti dikatakan dalam Kidung Agung, seperti kijang, anak kijang yang ada di gunung rempah-rempah. Jadi aromanya, anak kijang saja suka dengan aroma rempah-rempah. Jadi Bapamu itu senang dengan aroma wangi-wangian, yaitu pujian dan penyembahan. Dia suka. Berapa setengah jam lebih kita memuji dia. Saudara kalau menikmati pujian, saudara akan hancur hati. Bukan lihat pujiannya bagaimana. Intinya mau pujian lama, mau pujian baru. Tetapi kalau dikeluar dari hati saudara, keluar dari perkataan saudara, maka di ayat ini kata, sekarang ini mataku melihat dan telingaku mendengar puji-pujian yang dinaikkan dari tempat ini. Haleluya. Berbahagialah yang datang. Dan berbahagialah yang bisa nonton di media kita. Ya. Nah, saudara lihat, dalam 2 Tawarik 7 ayat 16 ini, ya, kalau kita perhatikan, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selamanya. Coba tolong dibaca yang lengkapnya. Ya. 2 Tawarik 7 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saya bagi jadi 2. Saudara lihat, kata yang pertama adalah sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Jadi rumah Tuhan. Waktu pembangunan bait suci Salomo ini, dan Tuhan senang. Kenapa? Dan dia berkata bahwa dari tempat ini, ya, aku akan tinggal di situ untuk selama-lamanya. Jadi di dalam rumah bait kita, kalau keluar puji-pujian, wangi-wangian, pujian dan penyembahan,
aku tinggal di situ selama-lamanya. Haleluya. Ya. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kupilih dan kukhususkan. Coba lihat. Orang yang senang memuji, orang yang senang menyembah, orang yang sedang menaikkan doa, makanya tidak heran dia dipercaya. Mephibosheth itu keluar dari Lodebar. Di situ dikatakan dia menyembah. Walaupun sekian tahun, 5 tahun, mulai umur 5 tahun sampai punya istri, kemudian punya anak. Sampai punya anak. Saudara tahu, seberapapun kehidupan dunia saudara, selama saudara hidup di dunia ini, apakah itu melukai, apakah itu menjauh dari Tuhan, ketika saudara datang hari ini, aku akan tinggal. Kalau engkau membuka pintu hatimu, kalau engkau mau aku memperhatikan, kalau aku mau tinggal di rumahmu, maka dikatakan aku pilih, aku khususkan menjadi tempat ibadah, tempat puji-pujian, tempat mezbah, tempat di situ aku diagungkan. Aku akan tinggal di situ untuk selama-lamanya. Jadi kecemaran, dosa, sampah, akar kepahitan, Tuhan itu enggak suka, itu aroma sampah. Aroma yang tidak berbau sedap. Maka di dalam 1 bulan ini, segala aroma-aroma sampah itu disingkirkan. Aroma-aroma yang tidak berbau harum itu disingkirkan. Apa itu? Amarah. Apa itu? Karakter yang buruk. Apa itu? Mudah curiga. Apa itu? Akar kepahitan. Apa itu? Mudah tersinggung. Tuhan tidak suka tinggal di situ. Yang Tuhan suka adalah aroma tempat ibadah. Tempat di situ aku bersekutu denganmu. Haleluya. Amin. Nah, kenapa Tuhan senang tinggal di situ? Pertanyaannya. Karena kita adalah bait Allah. Dan ayat ini berkata, namaku di ayat 14. Namaku disebut itu kara. Di ayat 14, kenapa Tuhan senang tinggal di tempat yang namaku selalu disebut? Setengah jam ada kata Tuhan, Bapa, aku menyembah, ketika engkau berfirman, betul ya? Tadi puji-pujiannya, aku senang, aku dipanggil di tempat ini. Aku senang, terutama pada saat hari ini, aku senang di rumahmu, di rumahku, di rumahmu, yaitu di hatimu. Engkau buka tempat di mana aku dipanggil-panggil. Haleluya. Nah, kata kara ini saya ulang kembali, kata memanggil atau berseteru, itu yang pertama. Yang kedua adalah merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Saya ulang kembali, saya ingatkan adalah kata merendahkan diri itu karena itu menaklukkan. Jadi ada penaklukan, rasa lapar, rasa haus, emosi, keinginan, kemauan. Saya percaya pada saat 1 bulan ini saudara tidak ngamuk belanja di mallnya. Betul ya? Ya bukan tidak boleh. Keinginan supaya ditaklukkan. Ada yang puasa saat ini, mungkin saat puasanya, oh puji Tuhan, pas saat dia mulai masuk puasa, terima ayam, enggak apa-apa, tempe enggak apa-apa, tahu enggak apa-apa. Pas bukanya, waduh, meja raja penuh. Haleluya, meja rumahmu itu penuh. Saudara, taklukkan keinginanmu. Ya kalau memang ada puji Tuhan, kalau enggak ada ya sop pun jadi. Haleluya.
Artinya tidak ada masalah pada saat ini. Bukan masalah saudara buka, bukan masalah saudara memulai puasa. Penaklukan diri adalah saudara penaklukan daripada kuasa-kuasa yang di luar untuk tidak menguasai diri kita. Penaklukan diri. Masih adakah yang mungkin tersinggung? Tidak ada ya. 1 bulan ini ada yang emosi, ada yang kayak kepiting rebus mukanya. Tidak ada ya. Bagaimana mau puasa sebentar buka? Tunggu ya, tunggu. Setelah jam 6 ya, tunggu ya. Aduh, saudara tidak bisa mengendalikan diri. Belajar mengekang diri saudara, belajar mengekang keinginan saudara. Kata kana ini menaklukkan. Nah, saudara lihat. Nah, di dalam merendahkan diri, di samping menaklukkan kana, ada kata mencari. Mencari wajahku. Saya terus ingin mengingatkan, memperkuat saudara. Jadi saudara, saya rindu supaya apa yang kita mau raih saat ini, apa yang kita mau capai progres kita saat ini. Ada sebuah pengertian di dalam 2 Tawarik 7 ayat 16 ini, saudara lihat. Maka mataku dan hatiku telah ada di situ sepanjang masa dan aku akan memperhatikannya dan melindunginya sepanjang masa. Saudara lihat di dalam 1 Samuel 1, perhatikan baik-baik di situ. Ayat yang ke-12. Kata mengejar, kata menangkap, ada satu contoh yang sangat baik. Seorang ibu Hana namanya. Ya, tolong dibaca. 1 Samuel 1 ayat 12. 1 Samuel 1 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Jadi doa itu pada saat saudara karena menaklukkan diri saudara, maka naikkan. Ayat ini memang tidak dijelaskan dalam 1 Samuel ini, apakah Hana itu berpuasa. Tetapi memang pada saat itu ayat-ayat selanjutnya baru dikatakan Hana itu menikmati segala makanan. Ya, saya karena tidak dijelaskan di situ. Tetapi saudara lihat, doa ini sangat penting sekali. Itu gandengannya ya dengan puasa. Makanya the power of prayer, ya, and the fasting. Jadi kekuatan daripada doa dan puasa. Saudara lihat, ketika perempuan itu terus menerus, jadi selama 1 bulan ini terus menerus, bahkan 7 hari terakhir ini kita fight terus menerus di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 20. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, di dalam kandungan ini secara jasmani, kandungan. Di situ ada benih ilahi. Tetapi sesungguhnya, di dalam kandungan yang ada janji-janji Tuhan di sorga, sesungguhnya menunggu waktu untuk dia lahir. Menunggu waktu untuk dia turun. Makanya itu Hana itu terus menerus. Supaya apa? Di dalam kandungannya ini terjadi mukjizat. Jadi apa keinginanmu saat ini? Puasa dan doa ini sedang berusaha, kita berusaha dengan kuat menangkap, mengejar. Ada proses kelahiran yang biasanya 9 bulan tapi dipercepat. Setuju kira-kira saya karena pria, enggak tahu. Ada proses. Jadi saudara lihat, mempercepat itu mungkin jalan, mungkin makan yang sehat, mungkin enggak tahu bagaimana, atau kaisar atau bagaimana, saya tidak mengerti. Tetapi saudara tahu,
Ketika Hana ini terus-menerus berdoa, maka apa yang terjadi setahun kemudian? Saudara berapa tahun belum terjawab-jawab? Bukan masalah waktunya, tetapi saudara lihat harga yang dibayar oleh seorang Hana cukup mahal. Setiap saudara bayar harga, makanya karena ini kita menaklukkan diri kita, kita bayar harga kita. Dan ditambah lagi dengan doa terus menerus, maka setahun kemudian berbicara waktu, kairosnya. Ayat itu sebelumnya, saudara lihat, dia ketika dia bernasar, ini dia lebih hebat lagi. Pada waktu Hana ini bernasar, bahwa anak ini, ya, aku akan persembahkan kepada Tuhan. Jadi, ketika kita melihat suatu janji daripada Hana ini, walaupun belum ada, tapi dia berani. Saudara, kalau saya pribadi tangkap benar ini ayat, makanya tidak heran hari demi hari kita lihat mukjizat. Samuel ini jadi nazir. Artinya apa? Dikhususkan, itu anak sulung, dikhususkan. Jadi Hana tidak beri yang setengah-setengah. Anak sulung dia berikan. Makanya ayat ini berkata, ketika anak sulungnya diberikan, yang tambun, yang baik, dia diberkati 5 anak lagi. Saudara, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dan saudara perhatikan, untuk mendapat anak, ayat 27. Ayat 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Perhatikan, untuk mendapat anak, inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Saudara berdoa diberi loh. Apalagi saudara tambah puasa. Jadi mindset saudara itu adalah mindset bukan di Lodebar. Di Lodebar itu orang yang kalah. Itu kasih kemurahan Tuhan. Tetapi saudara ini fight di dalamnya. Saudara ini sudah berdoa sebagaimana Hana. Ditambah poin saudara puasa. Saya ingin membangkitkan spirit saudara. Supaya nanti lagi 5 hari 6 hari jangan putus. Terus. Baik sampai selesai. Kenapa? Kalau Hana saja dijawab. Masa si saudara nggak dijawab? Hah? Betul apa betul? Hah? Apa doa saudara hari ini? Ketika saudara berpuasa hanya makan dan tidak minum langsung tidur, besok pagi makan lagi tidak makan dan tidak minum, hanya begitu saja setiap hari kah? Tidak. Kejar dia. Harapanmu itu kejar. Tangkap jubah-jubahnya. Tangkap sesuatu. Tangkap janjinya. Kalau saudara lakukan itu, yang 3 hari saja dijawab, Esther apa lagi? Saya ulang-ulang mengingatkan saudara. Jadi tidak ada yang namanya puasa seperti petinju yang pukul angin. Tidak ada. Berbahagialah yang hari ini kita bersama-sama untuk masuk di dalam Kana ini. Bapak kita adalah Bapak yang punya perhatian yang dalam dan dia tidak pernah membiarkan anaknya. Betul? Ayatnya ada. Di dalam kitab Mazmur 103 ayat 13 berkata begini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kan ada pujiannya. Seperti Bapa sayang anaknya. Betul? Saudara lihat. Bapamu itu sangat sayang kepadamu. Sampai-sampai dia memperhatikan. Sampai-sampai dia, ayat itu bagus kalau dalam bahasa Ibraninya. Apa dia kurang mendengar dari sorga? Kalau dalam pengertian bahasa Ibraninya, dia sempat memiringkan telinganya. Coba lihat.
Kalau kita dengar ayat ini lucu sekali. Itulah Bapamu. Ya, itulah Bapamu yang mendengar dengan suara terkecil sekalipun. Doa dalam hati didengar. Apalagi berseru-seru. Dalam hati aja dia begini, apalagi seru-seru. Apalagi kalau dalam pengertiannya itu berteriak. Saudara kalau lihat ketika dipanggil, kata dipanggil itu dalam bahasa Ibraninya teriak-teriak, berteriak-teriak, berseru-seru. Wow, Tuhan senang dengan orang-orang yang memanggil Dia. Di dalam ayat 17, Mazmur 103 ayat 17. Mazmur 103 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Kasih setia Tuhan bukan untuk saudara saja. Buat anak dan cucu saudara. Jadi kalau mata Tuhan itu tuntas loh. Pendengaran Tuhan itu tuntas. Bukan dia saat mendengar doa saudara. Ketika saudara berdoa. Tetapi apa yang saudara doakan buat anak cucu, dia adil. Saudara makanya berdoalah buat anak-anakmu. Berdoalah terus. Kenapa? Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Karena Hana berdoa itu dijawab. Karena saudara berdoa, maka doa saudara berkat itu sampai anak cucu. Sungguh sangat luar biasa ayat ini. Dan saya percaya, kalau saudara benar-benar melihat, ada banyak orang berkata seperti Imam Eli, ngapain dia komat kamit, ngapain dia berdoa, seperti orang mabuk. Biarkan apa kata orang, yang penting saudara datang ke tempat ini, saudara berdoa, saudara berjumpa, saudara memuji, saudara menyembah, karena Tuhan senang ketika anak-anaknya menaikkan sebuah doa ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang, kita memuji dan menyembah Dia. Kiara rapaya sakata kala rapaya larang. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Katakan Bapa. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu. Berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang
benar Tuhan. Inilah kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu menuntun langkah kami. Sungguh luar biasa Tuhan janji-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu. Nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah dan bersyukur setiap waktu. Kasih Bapa banyak, demikianlah Engkau mengasihi. Jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kinala Ramaya Sande. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik Bapa. Engkau baik Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Kinala rana ramashe. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Malaranamo, oh, Kindala Rabai Ashe, Kindala Rabai Ashe. Terima kasih Tuhan. Kinala rabaya saat akal. Kinala rabaya saat akal. Kami percaya ya Tuhan. Saat doa di hari kedua ini, ada sesuatu yang kami tangkap Tuhan. Kalau jumbai jubah saja, wanita ini mengalami mukjizat. Kalau kami Tuhan ada di hatimu, lebih dari sekedar kami menangkap jumbai jubah, maka apapun yang kami gumuli dan doakan, ada kepastian di dalam jawaban Tuhan. Apapun yang dinaikkan setiap umatmu dan jemaatmu di dalam doa dan puasa ini Tuhan, ada mukjizat yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, ada berkat yang terjadi, dan lawatan demi lawatan terjadi setiap rumah tangga kami. Anak cucu kami Tuhan, Engkau akan memberkati setiap keluarga lepas keluarga, orang tua Tuhan, suami istri, Engkau memberkati Tuhan. Kepercayaan kami Tuhan, iman sebiji sesawi sanggup memindahkan gunung. Ketika kami berpuasa itu, iman kami muncul Tuhan. Dan segala gunung-gunung persoalan akan disingkirkan. Di dalam doa dan puasa ini, gunung-gunung persoalan jemaatmu akan dihancurkan, akan disingkirkan. Gunung-gunung penyakit, gunung-gunung kegagalan, gunung-gunung badai pencobaan akan dihancurkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Keyakinan kami saat ini, matamu dan hatimu ada di rumah ini. Terlebih ada di hati kami Tuhan. Sebab itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan ucapan syukur kita ini. Kita bersyukur kepada Dia. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Kiala rabaya syakat akal rabaya. Kiala rabaya syakat. Haleluya Jesus. Kindarabaya sakatakana. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersyukur Tuhan. Kita mengakhiri daripada pujian doa dan kita ini dengan ucapan syukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur,
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk kami bisa hadir bersama-sama di rumah-Mu Tuhan. Dalam hari ketiga esok Tuhan, kami semakin antusias. Kami percaya di mana kami ada. Kalau kami berkumpul, maka matamu dan hatimu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada. Kalau sampai saat ini Tuhan, mereka tidak bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan Engkau lawat mereka. Mari Engkau jawab Tuhan setiap apa kebutuhan, keperluan, dan kerinduan mereka. Berkati setiap umat-umat-Mu. Berkati pekerjaan mereka. Berkati Tuhan setiap bisnis-bisnis mereka. Berkati pendidikan mereka. Berkati ketika mereka bekerja di dalam pemerintahan. Bekerja di dalam wira swasta. Bapa di sorga, dimanapun mereka berada, nama Tuhan selalu ditinggikan. Lawat kami Tuhan. Engkau memberkati pelayanan kami. Engkau memberkati media kami. Engkau memberkati umat-umat-Mu. Baik yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di kota Bali ini, yang ada di Makassar, yang ada di Papua, yang ada di Timur Leste, yang ada di Singapura, yang ada juga Tuhan di Arab Dubai sana. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat kami yang Tuhan. Mereka pun dimanapun mereka berada, Engkau lawat Tuhan. Engkau lawat ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu Tuhan. Malam hari ini ada kesatuan dalam hati kami. Kami mau bergandengan tangan. Kami ingin memperkuat Tuhan benteng-benteng doa kami. Setiap rumah tangga lepas rumah tangga. Baik yang ada di Sanur, Gianyar, Tabanan. Baik yang ada Tuhan di Gatsu, di Denpasar, di Canggu, Nusa Dua, di Bukit Jimbaran. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Lawat, bentengi mereka dengan kuasa darah-Mu. Supaya COVID-19 tidak menyentuh jemaat-Mu Tuhan. Bentengin mereka Bapa. Bentengin Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami mau berdoa saat ini. Dalam sarana media kami, Tuhan, bila Engkau sakit saat ini, Engkau jamah tempat sakit-Mu. Kami mau berdoa, setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh-Mu, hari ini kami mau berkata, keluar dan sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit kanker, tumor, penyakit apapun, kelumpuhan, apapun itu, Tuhan sembuhkan. Baik ginjal, baik jantung, paru-paru, hati, apapun itu Tuhan. Organ-organ tubuh saat ini kami mau berdoa dengan kuasa darah-Mu. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Setiap sakit-sakit dalam ekonomi umat-umat Tuhan. Di dalam sarana media ini Tuhan, kami mau melepaskan berkat,
berdoa bagi setiap umat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati lumbung-lumbungnya. Segala belalang pelaha pindahan, pelompat, pengerik yang menghabiskan ladang-ladang umat-Mu, kami tolak keluar di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati, Engkau yang memulihkan segala ladang-ladang yang kering, yang tanahnya tanah retak, tandus, demikian yang tidak turun hujan. Hari ini juga Tuhan, lakukan mukjizat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya dengan doa dan puasa ini, ada suatu kekuatan, ada power yang keluar, ada kekuatan yang keluar, menjangkau setiap umat-Mu, menjangkau setiap jemaat-Mu. Dan kami percaya dengan doa puasa umat-Mu di tempat ini, api akan menyebar keluar, panasnya akan menyebar keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap rumah tangga, berkati mereka semua ya Tuhan. Berkati Tuhan di dalam 5 hari ke depan. Kami percaya mukjizat pasti terjadi. Dan kami mengucap syukur. Engkau angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan selalu dibuat berhasil. Dan setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi dan namamu tercatat di sorga. Engkau diberkati sampai hari ini dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.